Nah, untuk yang pertama kita ngobrol dulu dengan Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Selamat siang Bapak Wayan, Bapak Koster. Siang, Mbak. Iya, Bapak, ini topik yang menarik sekali ya soal Ya, ekonomi hijau, Bapak. Sebelumnya ya. saya mau tanya dulu, apakah Bali sudah melaksanakan ekonomi hijau? Dan jika sudah, bentuknya seperti apa, Pak? Dan diimplementasikan sejak kapan? Silakan, Bapak. Terima kasih, Mbak. Saya menjadi gubernur dilantik pada tanggal 5 September tahun 2018 yang lalu. Jadi baru 3,5 tahun. Visi pembangunan yang saya jalankan itu bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali. Salah satu referensi yang saya pakai itu adalah wejangan leluhur atau tetua Bali tentang cara hidup orang Bali di alam semesta ini. Wejangannya itu adalah dalam bahasa Indonesia, yaitu cara hidup yang menyatu dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan, dengan memandang manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan atau seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam. Alam ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Ini wejangan dari leluhur kami yang tertuang dalam Lontar Batur Kelawasan yang sudah muncul sejak ribuan tahun lalu. Nah, dengan wejangan tersebut, maka salah satu implementasi di dalam pembangunan Bali, khususnya pembangunan perekonomian Bali saya bangun dengan konsep yang dinamakan dengan ekonomi Kerti Bali, yaitu ekonomi yang dibangun dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Sad itu 6, Kerti itu adalah kesejahteraan. Sadkerti itu adalah 6 sumber utama kesejahteraan kehidupan manusia. Yang meliputi pertama adalah Atma Kerti, artinya menyucikan dan memuliakan jiwa. Kemudian yang kedua adalah Segara Kerti, menyucikan dan memuliakan laut dan pesisirnya. Yang ketiga adalah Danu Kerti, menyucikan dan memuliakan sumber-sumber mata air. Kemudian yang keempat adalah Wana Kerti, yang artinya menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima adalah Jana Kerti, yang artinya menyucikan dan memuliakan manusia. Serta keenam adalah Jagat Kirti, yang artinya menyucikan dan memuliakan alam semesta. Itu. Inilah yang menjadi sumber yang dijadikan sebagai pengembangan ekonomi Kerti Bali dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal Bali. Saya sama sekali tidak menggunakan teori dari manapun, dari textbook maupun dari negara manapun. Oleh karena itu saya juga tidak mau terjebak dengan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kuning, tapi yang saya kembangkan adalah ekonomi Kerti Bali, ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Apa itu ekonomi Kerti Bali? Adalah ekonomi yang harmonis terhadap alam, yang hijau atau ramah lingkungan, yang menjaga kearifan lokal, yang berbasis sumber daya lokal, yang berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ini yang kami jadikan sebagai konsep dasar ekonomi Bali. Ekonomi Kerti Bali ini dengan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti tersebut, kemudian kami kembangkan menjadi 6 sektor unggulan yang sekaligus belajar dari pengalaman dalam masa pandemi COVID-19 ini. Adapun 6 sektor unggulan
yang menjadi pilar perekonomian Bali dalam ekonomi kreatif Bali, yaitu pertama adalah sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik. Yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Yang keempat adalah sektor IKM, UMKM dan koperasi. 5 sektor ekonomi kreatif dan digital, dan 6 sektor pariwisata. Nah, untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif Bali diperlukan satu regulasi sebagai ekosistem untuk mengembangkan ekonomi kreatif Bali ini. Yaitu yang pertama adalah pembangunan pertanian dengan sistem pertanian organik yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik. Kami sudah menjalankan pertanian organik ini dan masyarakat Bali sangat merespon. Yang kedua adalah mengembangkan industri kesehatan herbal tradisional Bali yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 55 tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Jadi yang berkembang itu adalah industri kesehatan herbal. Tidak lagi industri yang menggunakan zat-zat kimia. Jadi berdasarkan tanaman-tanaman yang endemik di Bali. Yang ketiga adalah memberdayakan produk minuman tradisional alami Bali yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Yang keempat adalah menerapkan kebijakan energi bersih dari hulu sampai hilir yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Jadi semua pembangkit tenaga listrik di Bali tidak boleh lagi menggunakan energi berbasis menggunakan batu bara, kemudian menggunakan minyak yang bersumber dari fosil, harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Jadi gas atau bahkan lebih bagus adalah energi baru terbarukan. Dan semua sekarang yang menggunakan batu bara ini yang menggunakan bahan bakar minyak, kami sudah suruh ganti semua pembangkitnya itu dengan menggunakan gas. Dan dalam paling lambat 5 tahun, Bali mandiri energi dengan energi bersih. Yang kelima adalah menerapkan kebijakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 48 tahun 2019. Jadi kami di Bali sekarang menerapkan kebijakan dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kenapa? Pembangkit tenaga listrik itu menggunakan batu bara itu juga menimbulkan polusi udara. Kendaraan bermotor yang menggunakan bensin, solar itu juga menimbulkan polusi udara. Maka di Bali itu sudah mulai dibatasi dan pada saatnya kami akan melarang industri otomotif yang menggunakan bahan bakar premium atau solar. Jadi akan menggunakan baterai. Kemudian juga yang berikutnya adalah yang kaitannya dengan ramah lingkungan, menerapkan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018. Jadi kami di Bali sudah menerapkan ini dan hotel-hotel restoran di Bali Pasar Sualan itu tidak lagi ada tas kresek, tidak ada lagi pipet, tidak ada lagi styrofoam. Dan kami akan beranjak berikutnya tidak boleh ada lagi minuman kemasan dengan menggunakan plastik. Kami akan melangkah ke situ, lebih progresif. Kemudian yang ketujuh adalah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi masyarakat itu harus dididik, siapa yang menghasilkan sampah dia yang harus menyelesaikan. Sampah tidak boleh diangkut dan ditumpuk di tempat TPA, itu kebijakan yang salah fatal. Karena itu akan menimbulkan masalah dan menjadi bom waktu dan akhirnya menjadi beban negara sampai menimbulkan beban untuk ditanai dari APBN. Itu kami hentikan di Bali. Barusan saya meninjau tempat pengelolaan sampah itu TPA Suung yang dijadikan tempat pengelolaan sampah, penampungan sampah regional di Bali dengan Perpres itu akan kami tutup pada September 2022 ini. Jadi tidak boleh ada TPA di Bali. Semua sampah itu harus dikelola di sumbernya. Jadi semua harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Masa kita yang menghasil sampah, orang lain suruh ngurus, apalagi itu menjadi beban negara. Satu warisan yang salah. Kenapa? Pekerjaan program yang berbasis pada proyek jadi rusak negara ini. Yang ke-9 itu adalah ke-8 maaf,
menerapkan kebijakan pelindungan alam yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Air itu harus bersih, tidak boleh dikotori, tidak boleh membuang sampah di laut, di sungai, di danau, tidak boleh membuang zat-zat kimia, tidak boleh ada pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia di wilayah-wilayah danau, sungai, dan sumber mata air. Itu harus steril supaya air kita bersih dan sehat. Karena itu menjadi sumber kehidupan. Begitu juga pangannya. Kemudian juga kami yang ke-9 adalah menerapkan kebijakan pembangunan industri berbasis budaya branding Bali yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi kami di Bali akan mengembangkan industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali yang betul-betul itu bebas dari penggunaan bahan-bahan kimia maupun juga yang mengakibatkan dampak lingkungan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah menerapkan kebijakan pelestarian tanaman endemik Bali yang diterapkan sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan penghijauan dalam rangka membuat alam ini menjadi rendah emisi atau low carbon. Sehingga dengan demikian alam kita itu akan bersih. Jadi dengan konsep ini, maka di bidang pangan, pangan kami itu adalah akan pangan yang berkualitas dan sehat. Tidak saja berkualitas, sehat. Jadi sehat itu apa? Tidak ada zat-zat kimia lagi. Jadi karena itu saya di Bali akan mulai menerapkan pada tahun 2022 ini itu pembatasan penggunaan pupuk yang menggunakan zat kimia, termasuk juga pestisidanya. Kemudian juga akan melarang semua distributor yang menjual-jual tas plastik, kemudian tas kresek, pipet, segala macam yang berbahan dari plastik, karena ini mengotori alam lingkungan. Jadi ini adalah satu konsep pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, bukan berbasis kepada referensi textbook dari luar maupun peraturan perundang-undangan yang justru sebenarnya banyak peraturan perundangan yang harus direformasi karena regulasinya itu tidak ramah lingkungan. Demikian saya kira, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kami tengah bekerja keras untuk menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dalam 5 tahun ekonomi Bali itu akan menjadi berdikari dalam bidang ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal di Provinsi Bali ini untuk membangun Bali yang betul-betul sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara harmoni, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian, Mbak. Terima kasih. Saya Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wayan Koster, terima kasih atas penjelasannya, menarik pembahasan mengenai ekonomi Kerti Bali ya, yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat Bali sendiri.